Halo Sobat Mene semua, kembali lagi di Ngobam Podcast, ngobrol bareng manajemen bersama aku Dinda Kristiana dan kedua rekanku. Aku Erwina Syafputri. Dan aku Dimas Baswara. Nah, di episode Ngobam Podcast kali ini mengusung tema How to Manage Team Performance yang akan diisi oleh narasumber yang saat ini sudah bersama kita nih, ada Bang Sigit Ridal Malik. Nah, Bang Sigit Ridal Malik ini merupakan Wakil Presiden Direktur Center of Management dan juga Ketua Pelaksana dari Mega Proker, yakni Manajemen Euphoria. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, langsung aja kita ke Bang Sigit. Halo Bang Sigit. Halo Dinda, halo Wina, halo Dimas. Oke, gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik juga. Ya gimana nih Bang? Persiapan buat Maafin tadi putus deh. Ya, jadi gimana nih persiapan dari Bang Sigit untuk podcast pada kali ini bersama Ngobam Podcast? Oke, Din. Persiapannya mungkin saya mencoba menjawab sesuai pengalaman aja ya. Jadi disclaimer juga nih, sebenarnya saya masih belajar juga terkait managing team performance. Mungkin nanti saya nge-share pengalaman saya, gimana pengalaman saya selama menjabat sebagai wakil presiden dan ketua pelaksana manajemen Korea. Gitu, Dinda. Oke, baik nih Bang. Sebelum masuk ke ranah pertanyaan kali ya Bang, kita mau tahu lebih lanjut dulu nih tentang personal life Bang Sigit atau pengalaman organisasi atau kepanitiaan di akhir-akhir ini tuh Bang. Boleh bercerita sedikit? Oke, sebelumnya apa panggilan buat pendengarnya? Mungkin Sobat Mene Bang. halo Sobat Mene, kenalin nama saya Sigit Ridal Malik. Tinggal di Bogor sebagai mahasiswa IPB University, jurusannya manajemen angkatan 55. Halo. Terus saya akhir-akhir ini sekarang lagi menjabat wakil presiden direktur Center of Management. Sama kemarin belum selesai sih, tapi sisa tanggung jawaban lagi menjabat juga sebagai ketua pelaksana Mega Proker yang dari himpunan profesi kita, Center of Management, yaitu Manajemen Euphoria. Wah, banyak sekali ya Bang, personal life maupun pengalaman organisasi dan kepanitiaan Abang ini sangat-sangat subhanallah, sangat-sangat luar biasa lah ya Bang ya. Tak usah diragukan lagi gitu ya Bang. Nah, mungkin sebelum kita bahas lebih jauh tentang managing team performance, mungkin di sini agak sedikit gitu ya dijelaskan terkait apa sih perbedaan antara grup dengan tim. Nah, mungkin apabila kita lihat dari sisi tujuannya gitu ya, grup tersendiri ini memiliki tujuan dengan misi organisasi atau kepanitiaan gitu ya teman-teman semua, sedangkan tim itu lebih menekankan pada aspek tujuan spesifik dan mendorong tim untuk selalu berprestasi. Nah, ketika kita melihat dari sisi kepemimpinan ya, grup itu lebih kuat dan terfokus pada pemimpin, di mana apabila kita membicarakan tentang tim, itu terdapat beberapa pembagian tentang kepemimpinan, di mana tidak hanya fokus pada satu kepemimpinan atau terfokus pada satu pemimpin, melainkan seluruh anggota itu berhak untuk memimpin suatu tim tersebut. Gitu. Mungkin oke, lanjut aja lah nih, nggak usah lama-lama, kita langsung tanya-tanya, kita kepoin langsung nih Bang Sigit ini gitu. Oke Dimas, nah sekarang masuk ke pertanyaan pertama ya Bang. Nah ini berkaitan dengan tugas dan pekerjaan nih di dalam suatu organisasi. Nah dari Bang Sigit sendiri itu lebih suka bekerja secara individu atau bekerja secara tim nih Bang? Dan menurut Bang Sigit, mana nih yang lebih efektif? Apakah bekerja secara individu atau bekerja secara grup atau tim? Oke, makasih Dinda. Mungkin kalau ditanya lebih suka, saya sendiri lebih suka bekerja secara tim sih, karena bakal ada ide-ide muncul dari saat diskusi, mungkin tiba-tiba muncul ide. Tapi untuk kalau ditanya lebih tepatan, lebih efektifan mana, itu tergantung. Kalau menurut saya sendiri, misalnya
dibutuhin keputusannya cepat nih. Nah itu kalau dilempar ke tim kan bakal lama ya keluarnya, karena menunggu birokrasinya juga dan lain-lain. Jadi kalau butuh lebih cepat itu pasti individu. Tapi kalau misalnya lebih kompleks, lebih sulit, itu pasti lebih tepatan pakai kerjasama tim sih. Contohnya misalnya kalau kemarin tuh ada acara seminar kan, terus pembicaranya izin telat. Nah mau nggak mau saya itu harus ngambil keputusan dong dengan cepat. Kalau misalnya nanya dulu nih ke wakil, misalnya nanya ke tim dulu, ini gimana, takutnya acaranya udah keburu selesai. Makanya itu saya langsung ngambil keputusan, oke, gini gitu sih paling. Terus kalau buat yang tim misalnya pendanaan, kalau pendanaan kan butuh insight dari staff saya dong. Misalnya ini butuh dana segini bang, ini butuh dana segini. Jadi dari diskusi itu bisa menghasilkan keputusan yang tepat. Itu Dinda. Oke, baik Bang, terima kasih. Berarti untuk selanjutnya nih Bang, kalau misalnya kan kita bekerja secara tim nih Bang, yang efektifnya itu berarti ada pembagian job desk-nya gitu ya Bang. Nah, berarti bekerja dalam tim itu artinya bekerja bersama-sama kan Bang. Nah, itu berarti lebih efektif pembagian peran job desk atau gimana tuh Bang? Oke. Mungkin pertanyaannya ini ya, gimana cara mengefektifkan bekerja dalam kelompok dan tim. Mungkin yang pertama itu bener kan ya Win, maksud pertanyaannya itu? Ya bener Bang. Mungkin yang pertama yang jelas kita harus bagi-bagiin job desk-nya, terus kasih tahu dengan jelas apa sih job desk-nya, jadi biar nggak ada kebingungan di tengah atau di akhir. Terus misalnya kita mau ngadain acara nih, nah biar acara tersebut laksana maka butuh dana dong. Nah itu harus tahu nih siapa yang bikin acaranya, yang ngerangkai acaranya, terus siapa yang nyari dana, itu siapa tuh job desk-nya siapa, itu harus jelas gitu paling Wina. Oke, baik Bang. Mungkin nambahin dikit. Gimana Bang? Sama ini. Oke, boleh Bang, boleh banget Bang. Amat tergantung ininya, keterampilan atau kompetensi. Mungkin kalau selama kuliah ini bukan, kalau saya sendiri bukan ngambil, tapi kalau secara teori itu keterampilan sama kompetensi. Tapi kalau saya selama menjabat nih tergantung sama minatnya sih. Misalnya si Wina minatnya di bidang ngomong sama orang, berarti ini bagusnya biar efektif nih si Wina, biar bisa bekerja secara maksimal, bagusnya ditaruh di mana nih si Wina biar efektif gitu sih. Karena kan kalau misalnya Wina minatnya di humas tapi saya taruh di logistik atau di apa, takutnya kan dia nggak sesuai ekspektasinya dia dong. Jadi takutnya dia demotivasi nanti di akhir gitu. Paling Dimas tambahannya dikit. Oke, siap Bang. Ya, tambahannya sangat-sangat mantap sekali Bang. Mungkin melanjutkan ya dari pertanyaan sebelumnya nih Bang, terkait pembagian peran atau job desk dari seluruh kepanitiaan ataupun organisasi yang pernah Abang ikuti nih Bang. Bagaimana sih atau apa aja sih jenis-jenis peran ataupun job desk yang ada di kepanitiaan ataupun organisasi yang pernah Abang ikuti gitu Bang? Oke, ini kalau bicara teori ya, Din, itu kan menurut Belbin Research itu ada 9 peran, yaitu yang pertama ada pelaksana, koordinator, pembentuk, perencana, penyelidik sumber, penilai monitor, kerja tim, finisher pelengkap, dan spesialis. Itu kalau secara teoritis. Tapi selama kuliah ini gue baru ngerasain paling yang pertama itu ada pelaksana, koordinator, perencana, sama penilai monitor. Jadi misalnya kalau yang koordinator kan
Kalau ini kan saya kan ketua pelaksana MN, pasti punya apa tim pimpinan dong yang jadi kadif kepala divisinya, kepala divisi humas, kepala divisi HRD atau kepala divisi cabang lomba itu. Nah, yang kepala divisi ini bertugas sebagai koordinator. Dia itu tugasnya itu ngejelasin nih tujuan dari, misalnya Lina jadi kadif acara, ngejelasin nih tujuan acaranya ini apa, terus targetnya apa, terus sama dia itu yang mendorong pengambilan keputusan gitu. Terus kalau pelaksana ini kan pasti Mina punya staff-staffnya lagi dong, punya staff-staffnya. Nah, si Wina itu staff-staffnya itu jadi pelaksana, dia yang ngubah idenya Wina tadi menjadi tindakan praktis. Misalnya Wina punya ide acaranya gini-gini nih, nah si staffnya ini dia yang melaksanakan. Itu sih paling. Mungkin kalau salah bisa nambahin ya, takutnya salah. Itu paling kalau pengalaman saya. Oke, baik Bang Sigit. Nah, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya aja ya Bang. Ini terkait dengan pengambilan keputusan dalam sebuah tim. Nah, sebenarnya untuk tipe-tipe pengambilan keputusan dalam tim itu ada apa aja sih Bang? Dan mungkin kapan jenis dari pengambilan keputusan tersebut itu kita gunain gitu dalam sebuah tim atau organisasi seperti itu Bang? Oke, Bunda. Untuk tipe keputusannya kooperatif itu ada yang terprogram, itu udah ada SOP-nya. Biasanya itu untuk tugas-tugas yang sifatnya simpel. Jadi misalnya tadi kan Wina punya staff kan. Nah, biasanya staff itu yang megang keputusan yang terprogram. Terus yang tidak terprogram itu yang tidak ada acuannya. Biasanya untuk tipe masalah yang kompleks, kreatif, dan membutuhkan pemecahan masalah secara grup. Nah, Wina itu kan butuh ide-ide kreatif dong untuk membuat acaranya jadi bagus dan yang lain. Nah, itu kalau diberatin. Terus yang terakhir adalah strategi level. Ini kan Wina jadi kadif. Nah, terus kadifnya itu ada, atas kadifnya itu ada ketua pelaksana. Nah, itu dia yang megang keputusan strategi untuk tipe masalah yang high level. Nah, pendanaan dan lain yang benar-benar jangka waktunya panjang. Oke, baik nih Bang. Berarti tadi ada 3 pengambilan keputusan gitu ya Bang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Bang. Kalau misalnya bekerja di dalam tim itu kan dibutuhkan adanya sebuah motivasi gitu untuk menambah semangat dalam bekerjanya kan ya Bang. Nah, bentuk dari motivasi tersebut kan biasanya secara kecilnya itu dalam pemberian reward gitu ya Bang. Nah, menurut Bang Sigit sendiri nih, bentuk-bentuk pemberian rewarding tim performance-nya itu kayak gimana tuh Bang? Boleh diceritain sedikit? Oke, makasih ya. Nah, ini menarik banget nih pertanyaannya, karena seperti yang kita tahu kan, kalau kita berorganisasi itu kan nggak digaji ya, benar-benar nggak digaji, kita kerja ya buat organisasi, maksudnya nggak digaji gitu, kita dapat apa? Nah, itu gimana pintar-pintarnya kita nge-reward diri sendiri dan nge-reward orang. Misalnya sebagai ketua pelaksana, gue dulu manajemen euforia, gue punya pimpinan, terus ada rapat pimpinan. Nah, yang datang duluan dikasih GoPay kayak gitu, dikasih reward kecil-kecilan sih, walaupun nggak selalu ya, nggak setiap rapin, tapi yang selalu gue kasih itu yang pertama itu bilang makasih, karena makasih itu menurut gue termasuk reward yang simple tapi bermakna sih, karena dengan kata makasih itu tersampaikan lah rasa berterima kasih kita, bersyukur kita ke yang udah kerja lah gitu. Terus harapannya juga dengan makasih itu bisa memotivasi lah, walaupun dengan kata terima kasih. Terus selain itu kita juga di organisasi ini ngasih pengalaman. Nah, pengalaman itu kan termasuk
hal yang penting ya buat mahasiswa. Dengan pengalaman dia bisa nanti pas lulus bisa dimasukin ke CV buat ngelamar kerjaan. Nah itu termasuk ini sih reward lah buat mereka pengalaman itu. Gitu sih paling Win. Oke, siap Bang. Mungkin kalau dari saya pribadi jujur sangat setuju sama statement Abang yang terkait reward yang paling dasar itu adalah ucapan terima kasih ya Bang. Itu memang sangat berarti gitu ya sebagai reward yang bisa kita berikan gitu kepada teman-teman kita semua. Nah, mungkin tak bisa dipungkiri juga ya Bang, dalam suatu tim ataupun organisasi itu pasti akan ada permasalahan ataupun konflik baik itu internal maupun eksternal. Nah, kalau dari Abang sendiri nih Bang, bagaimana sih untuk pengelolaan konflik yang mungkin pernah Abang alami di suatu tim ataupun organisasi sesuai dengan pengalaman Abang gitu Bang? Oke, kalau sesuai pengalaman saya, yang pertama saya mengutamakan keterbukaan. Jadi kalau bisa misalnya ada masalah dikit, kalau bisa secara terbuka lah ngomong di forum. Jadi biar nggak ada yang ditutup-tutupin, terus nggak apa ya bahasanya, nggak meluap sendiri gitu loh. Jadi nggak ditahan sendiri kan, nanti itu takutnya jadi demot kan ya, demotivasi kan. Nah terus kalau seandainya udah ada konflik nih, misalnya antara orang, konflik internal ya, misalnya antara A dan si B, pertama saya personal deketin dulu, tanya kenapa bisa terjadi konflik. Terus setelah itu misalnya konflik A sama B, saya dengar secara dua sisi. Terus habis dua sisi terus gue pertemuin tuh si A sama B nya, pertemuin saya sebagai penengahnya biar bisa selesai lah di pas pertemuan itu. Gitu Dimas. Oke Bang Sigit, jadi kalau dari Bang Sigit sendiri, kalau lagi mengatasi adanya konflik nih ya di sebuah tim itu, jadi melakukan adanya pendekatan personal seperti itu ya Bang. Dan juga ya, dan juga keterbukaan itu sangatlah penting ya di dalam suatu tim atau organisasi, gitu ya Bang. Iya. Nah, ini masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Ini terkait dengan budaya organisasi. Nah, kan seperti yang kita tahu nih ya teman-teman, jadi Bang Sigit adalah seorang wakil presiden direktur dari Center of Management. Nah, boleh dijelasin mungkin Bang, budaya organisasi dari Center of Management itu sendiri seperti apa, dan mungkin lebih diceritain di sini gitu. Oke, juga makasih pertanyaannya. Mungkin untuk budaya Center of Management itu yang paling selalu dibilang sama presiden dan lain-lain. Yang pertama itu ada profesionalisme dan kekeluargaan. Jadi kita itu kerja secara profesional tapi tanpa mengesampingkan nilai kekeluargaannya. Jadi harapannya itu kita bisa totalitas dalam bekerja, tapi nggak lupa tuh sisi kemanusiaannya dari kita, misalnya saling support, nggak saling menyenggol dan lain-lain. Gitu sih kebudayaan. Baik nih Bang, berarti profesionalnya itu sangat dijunjung tinggi ya Bang di dalam Komet ini. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bang, kan semenjak adanya pandemi COVID ini nih Bang, kita tuh jadi bekerja di dalam rumah, maksudnya kayak rapat juga virtual seperti ini kan Bang. Nah, untuk hal tersebut nih Bang, itu dapat menghambat pekerjaan kita kan. Nah, dari Bang Sigit nih mungkin ada tips untuk sobat-sobat Mene nih untuk menjaga performa timnya di masa sekarang ini dan untuk membangun internalisasinya gitu Bang, gimana? Oke, nah benar sih, saya bukan hambatan ya, tapi tantangan buat kita gimana cara ngatasinnya. Yang pertama, sekali lagi itu tantangan bukan hambatan, jadi di balik kesusahan itu pasti ada kemudahan. Kok online ini sebenarnya nimbulin juga kemudahan-kemudahan, misalnya nyari peserta lebih gampang dibanding offline, dan banyak lagi lah. Terus ongkos, mungkin yang ongkosnya lebih murah dibanding offline. Terus
Habis itu gimana cara nginternalinnya? Kalau saya sendiri itu WLB, work life balance. Jadi kalau bisa kan kalau offline tuh kita udah tahu nih, misalnya jam 7 sampai jam 2 kita kuliah, jam 2 sampai jam 4 kita rapat, habis itu pulang ke kontrakan atau ke rumah. Nah kalau online kan nggak tahu ya, kadang-kadang jam 7 sampai jam 2 kuliah, terus habis kuliah ada ini, terus nanti malam tiba-tiba ada ini, ada webinar dan lain-lain. Nah kalau saya sendiri sih utamain gitu, jadi jangan sampai ngeganggu work life balance-nya dia. Jadi misalnya waktunya istirahat, jangan diganggu gitu. Walaupun misalnya ada suatu saat misalnya kepepet ya, gimana lagi kena kepepet kan, tapi saya usahain menghindari misalnya rapat malam-malam, terus mengganggu lebaran atau mengganggu hari raya lainnya. Paling gitu sih buat internalin tim virtual ini. Terus sama ngasih reward tuh kayak kecil-kecilan, kayak yang pertama yang paling dasar yang tadi saya bilang sama Dimas sampaikan lagi tadi, itu selalu bilang makasih, sama mungkin ngasih reward kecil-kecilan lah biar tetap tetap semangat dalam bekerja dan gak demotivasi gitu. Sama kalau saya sendiri kan saya mencoba ngebawanya waktu saat rapat dan lain nggak selalu selalu saya selingin bercanda, jadi nggak terlalu serius banget lah, takutnya kecapean kan kita serius dulu. Kalau saya sendiri gitu, begitu Wina Dinda. Oke, baik Bang. Mungkin tak terasa nih untuk sobat-sobat Mene ya, kita ada di penghujung podcast Ngobam pada sesi kali ini. Mungkin jika kita flashback ataupun ulang kembali, kita sudah ngebahas apa aja sih di podcast kita kali ini. Itu udah ada perbedaan antara grup sama tim, terkait tujuan dan pekerjaan, bekerja dalam tim, peran dan job desk, pengambilan keputusan, motivasi, pengelolaan konflik, tipe-tipe budaya, dan kiat-kiat menjaga performa di masa pandemi. Nggak terasa ya, banyak banget ternyata yang sudah kita bahas di sebelumnya. Nah mungkin untuk mengakhiri sesi podcast Ngobam pada sesi kali ini nih Bang, dari Bang Sigit sendiri nih, mungkin ada wejangan ataupun closing statement yang ingin Abang sampaikan ke teman-teman Sobat Mene. Oke, mungkin disclaimer dulu ya di saya sendiri juga sebenarnya masih belajar terkait managing team performance. Mungkin ini sedikit wejangan buat Sobat Mene ya, sebutan pendengarnya. Sobat Mene pakailah ilmu kuliahnya di manajemen ini, di managing team performance, buat bisa melaksanakan kepanitiaan dan lain. Ini berguna banget nih ilmunya buat teman-teman semua. Terus sama tadi tuh konflik tuh menurut saya sendiri pasti ada ya namanya kepanitiaan. Mungkin itu gimana caranya kita mengelola konflik agar tidak menjadi konflik yang besar, nggak mengganggu kinerja tim, dan sehingga timnya itu tetap bekerja dengan penuh motivasi dan bekerja dengan maksimal. Itu paling Wina, Dinda, sama Dimas dan Sobat Mene semuanya mungkin minta maaf juga seandainya kalau ada salah kata atau ada salah pernyataan tadi, mungkin bisa chat aja langsung ya nanti. Bisa chat aja langsung nanti kalau ada salah kata dan lain. Makasih banyak udah ngundang nih Wina, Dinda, Dimas, jadi belajar lagi terkait kuliahnya. Oke, baik Bang Sigit. Sebuah closing statement atau wejangan yang sangat bermanfaat sekali nih Sobat Mene. Nah, mungkin kita udah di penghujung acara dari Ngobam Podcast kali ini ya Bang, yang pembahasan terkait managing team performance bersama Bang Sigit. Nah, sebelumnya terima kasih banyak nih buat Bang Sigit atas ketersediaan waktunya untuk sharing-sharing nih buat kita dengan ilmu yang sangat bermanfaat dan insightful ya Bang, buat teman-teman semua. Dan terakhir mungkin jangan lupa saksikan
saksikan terus Ngobang Podcast di channel YouTube Manajemen 56 dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Baik, saya Dinda Kristiana dan kedua rekan saya. Saya Erwina Syafutri. Dan saya Dimas Baswara. Pamit undur diri, sampai jumpa. Terima kasih Bang Sigit. Makasih Bang. Makasih semuanya. Makasih Sobat Memek.